Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5, saya sendiri, Putu Riki Ardika, dan teman saya Kadek Madika, ada Indo Bagus Gede Surya Wiantara dan Kadek Sparsadi Putra, akan menyampaikan materi presentasi yang bertemakan retarding basin atau kolam retensi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menyebarkan materi presentasi ini. Baiklah, langsung saja kita ke topik pembahasan. Kali ini saya akan membahas dua topik, yaitu pengertian dan fungsi retarding basin atau kolam retensi dan jenis kolam retensi yang dapat diterapkan. Apa itu kolam retensi dan fungsinya? Kolam retensi adalah kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan sementara waktu dengan memberikan kesempatan untuk dapat meresap ke dalam tanah yang operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu air. Konsep dasar dari kolam retensi adalah menampung volume air ketika debit maksimum di sungai datang, kemudian secara perlahan-lahan mengalirkannya ketika debit di sungai sudah kembali normal. Secara spesifik, kolam retensi akan memangkas besarnya puncak banjir yang ada di sungai, sehingga potensi overtopping yang mengakibatkan kegagalan tanggul dan luapan sungai teredukasi. Selain fungsi utamanya sebagai pengendali banjir, manfaat lain yang diperoleh dari kolam retensi adalah 1. Sebagai sarana pariwisata air, 2. Sebagai konservasi air karena mampu meningkatkan cadangan air di tanah setempat. Yang kedua ada dua jenis kolam retensi yang dapat diterapkan. Nah, jenis kolam retensi yang dapat diterapkan yaitu kolam retensi di samping badan sungai. Prinsip yang dipakai dalam pembangunannya harus tersedia lahan yang cukup, karena secara parsial berada di luar air sungai. Syarat yang lain adalah tidak mengganggu sistem aliran sungai yang ada. Kriteria perencanaan konstruksi yang dapat dibuat adalah 1. Tanggul atau dinding antara sungai dan kolam retensi juga harus dibuat sekuat mungkin, karena akan mendapatkan tekanan yang kuat ketika muka air maksimum terjadi. Kegagalan ataupun keruntuhan tanggul akan membuat sistem operasi kolam retensi menjadi gagal. Kedua, disusulkan untuk membuat ambang yang melintangi sungai di antara pintu inlet ataupun outlet. Tujuannya adalah mengarahkan air ketika debit banjir datang dari hulu ke pintu inlet dan mengarahkan air ketika debit banjir rob dari hilir datang ke pintu outlet. Yang selanjutnya, untuk kejadian banjir dari hulu, pola operasi adalah dengan pintu inlet dibuka dan pintu outlet ditutup. Ketika tampungan kolam retensi sudah optimum, maka pintu inlet ditutup. Bila debit yang ada di sungai sudah normal, maka outlet dibuka secara bertahap untuk mengalirkan air dari kolam retensi sedikit demi sedikit ke sungai. Dan selanjutnya, sedangkan untuk penanganan rob, pola operasinya adalah ketika air rob datang, pintu outlet dibuka dan pintu inlet. Ketika tambungan kolam retensi sudah optimum, pintu outlet ditutup. Bila debit yang ada di sungai sudah normal, maka pintu outlet dibuka secara bertahap untuk mengalirkan air dari kolam retensi sedikit demi sedikit ke sungai. Yang kelima, dapat dilengkapi dengan pelimpahan samping untuk faktor keamanan kolam retensi dan saringan sampah atau trash rack. Yang terakhir, untuk mempertahankan usia guna, perlu dilakukan secara sederhana. Dapat dilakukan pengerukan kolam dengan rutin untuk mempertahankan volume optimal kolam. Yang ke-B, kolam retensi yang berada di dalam badan sungai. Nah, karena berada di dalam badan sungai, sehingga konsepnya menjadi mirip dengan waduk. Penggunaan tipe ini bisa dilakukan jika terkendala dengan lahan. Karena memanfaatkan badan sungai itu sendiri, kriteria perencanaan konstruksi ini dapat dibuat adalah 1.
Konstruksi pelimpah mutlak diperlukan untuk menjaga keamanan konstruksi karena kolam retensi berada di badan sungai, di mana semua konstruksi akan menerima gaya yang berat ketika debit banjir datang. Dianjurkan untuk memakai tipe pelimpah overflow yang dapat menghemat konstruksi karena tidak perlu membuat saluran pelimpah samping jika memakai pelimpah samping. Yang terakhir, jika konstruksinya seperti ilustrasi di gambar, bisa dilihat di gambar, maka konstruksi pintu outlet dan pilarnya harus benar-benar kuat. Ya, sekian dari video presentasi ataupun pembahasan mengenai retarding basin atau kolam retensi. Jika ada salah dalam penyebutan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi, 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 Santi Om.